Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mengucapkan salam revival dan salam kebangkitan, terima kasih terlebih dahulu kepada host kita yang sudah mengingatkan berkali-kali salam revival dan salam kebangkitan. Ya, juga terima kasih kepada tim multimedia dan para pendoa sehingga acara kita boleh terlaksana pada hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, penting sekali tahun ini terus kita menggemakan salam revival dan salam kebangkitan dalam SMS, di WhatsApp, di multimedia, ya, ketemu siapa saja, sehingga nanti dari situ kita bisa masuk menceritakan bahwa tahun ini adalah tahun revival, tahun kebangkitan, ya. Kalau ditanya revival apa, kebangkitan apa, kita dengan tegas kita berkata bahwa tahun ini kita akan mengalami kebangkitan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis pekerjaan kita. Tahun ini kita akan mengalami kebangkitan dalam keluarga dan rumah tangga kita. Tahun ini anak-anak kita akan mengalami kebangkitan. Kita akan mengalami kebangkitan juga di dalam kesehatan kita. Dan lebih-lebih kita akan mengalami kebangkitan dalam kerohanian kita. Ya, salam revival, salam kebangkitan buat semua Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan Zoom ini maupun di YouTube channel. Ya, baik, kita akan baca sekarang Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-60. Ya, ayat yang pertama demikian bunyi firman Tuhan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu sekalian, saya suka sekali dengan kata lah, ya. Di akhir setiap kata kalau adalah artinya perintah. Tuhan memberikan perintah kepada kita dengan jelas supaya kita bangkit dan menjadi terang. Ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini soal mau atau tidak mau. Seperti kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak, atau ketika kita sebagai anak-anak dan kita diperintahkan oleh orang tua kita, maka tidak ada perintah daripada orang tua kita kepada anak-anak kita, ataupun apa yang kita terima perintah dari orang tua kita yang tidak bisa kita lakukan. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga dengan jelas berkata bahwa perintah-perintah Tuhan itu ringan. Perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Jadi kalau Tuhan berkata, bangkitlah dan menjadi teranglah, itu pasti bisa. Mengapa? Yesaya pasal 60 ayat yang pertama tadi berkata, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi terang Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita, kemuliaan Tuhan sudah terbit atas setiap kita yang percaya kepada Yesus Tuhan. Nah, mengapa Tuhan memerintahkan kepada kita untuk bangkit dan menjadi terang? Ayat yang kedua menjelaskan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah dunia yang tahun ini menurut para ahli berkata bahwa ini adalah masa-masa kegelapan. Ya, saya seringkali bercerita begini, bahwa kumbang itu menurut para ahli tidak bisa terbang dan tidak mungkin bisa terbang. Mengapa? Karena kumbang itu menurut ilmu matematika tubuhnya besar dan sayapnya kecil. Dihitung-hitung tidak mungkin kumbang itu bisa terbang. Tapi pada kenyataannya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kumbang itu bisa terbang. Ya,
Pertanyaannya, mengapa kumbang bisa terbang? Karena kumbang tidak mau mendengarkan kata para ahli. Ya, kalau kumbang mendengarkan para ahli, dia bilang, iya ya, tubuhku gede, sayapku kecil, nggak bisa terbang, ya udah, aku nggak usah terbang. Ya, nah Alkitab berkata kita harus bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah dunia yang sedang ada di dalam kegelapan ini. Nah, ayat yang ketiga dikatakan begini, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Luar biasa, Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita mau bangkit, ketika kita mau memancarkan terang Kristus itu, maka bangsa-bangsa akan datang berduyun-duyun kepada kita. Bahkan dikatakan raja-raja juga akan berdatangan. Ayat yang keempat, angkatlah mukamu dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Ayat yang kelima, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Ini ayat yang sangat menyenangkan, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Yang sepakat katakan, amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Yesus. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Alkitab bilang, terjadilah seperti yang engkau percayai, terjadilah seperti yang engkau imani dan ameni. Ayat yang ke-10, orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Wah, luar biasa ya. Orang-orang asing akan membangun tembok kita, dan raja-raja mereka akan melayani kita semua. Sebab dalam murkaku, kata Tuhan, aku telah menghajar engkau. Namun hari ini, di awal tahun 2023, dengan jelas Tuhan berkata, aku telah berkenan untuk mengasihi engkau. Coba tunjuk kiri kananmu, berkata bahwa Tuhan berkenan mengasihimu. Hari ini Tuhan nyatakan bahwa setiap kita dikenan oleh Tuhan, dan Tuhan mengasihi kita. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat yang ke-11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup. Mengapa? Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Alkitab bilang begini, Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan yang menutup, tidak ada satupun yang dapat membuka. Tapi kalau Tuhan yang membuka, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Hari ini, karena Tuhan telah berkenan kepada kita, Tuhan mau menyatakan kasih-Nya kepada kita, maka pintu-pintu gerbang itu Tuhan buka, sehingga tidak akan tertutup untuk selama-lamanya. Supaya apa? Supaya orang-orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kamu semuanya, kepada kita semuanya. Haleluya, haleluya. Ayat yang ke-15, sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun,
Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Ayat yang ke-16 ini selalu menjadi salah satu bahan doa saya untuk jemaat Tuhan maupun untuk doa saya pribadi dan keluarga, berkata begini, engkau akan menghisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus bangkit dan menjadi terang. Maka apa yang sudah kita baca ini akan digenapi oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebatnya kita, tapi karena Tuhan telah berkenan kepada kita, Tuhan telah mengasihi kita, dibuktikan dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu yang sudah mati di atas kayu salib demi cintanya kepada kita. Sehingga kita dapat menghisap susu bangsa-bangsa dan meminum susu kerajaan-kerajaan. Oleh sebab itu, tahun 2023 kita menamakannya The Year of Revival. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami yang namanya kebangkitan? Kita bisa mengalami yang namanya revival. Mazmur 119 ayat yang ke-37 telah menyatakan kepada kita, telah mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita mengalami revival ini. Dan Mazmur 119 ayat 37 ini merupakan ayat emas buat kita semua sepanjang tahun 2023. Saya akan bacakan dari terjemahan The Living Bible. Dikatakan, turn me away from wanting any other plan than yours. Revive my heart toward you. Kemudian dalam terjemahan baru bahasa Indonesia dikatakan, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Kemudian dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, jagalah aku supaya jangan mengejar yang sia-sia. Berilah aku hidup menurut kehendakmu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, agar kita mengalami revival, ya. Bagaimana agar kita mengalami kebangkitan itu? Bagaimana kita mengalami revival? Yang pertama, kita harus hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Jadi yang pertama, kita harus hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Kita akan baca kembali. Mazmur 119 ayat 37 tadi dikatakan, lalukanlah mataku daripada melihat yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, ya, percayalah Tuhan pasti menyertai kita. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga Tuhan menyertai kita. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, maka Tuhan pasti menyertai kita. Mazmur pasal 23 berkata begini, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Sebab Engkau Tuhan yang menyertai aku. Tahun 2023, ya. Apapun yang dikatakan oleh para ahli dan orang-orang yang pintar di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, berjalanlah menurut
jalan yang Tuhan tunjukkan. Kalau Tuhan menunjukkan jalan itu, pasti Tuhan menyertai kita ketika kita mentaati jalan-jalan Tuhan. Kita tahu Abraham, Bapak segala orang beriman. Ketika dia ada di dalam zona nyamannya di Ur Kasdim, Tuhan bilang, Abraham, Abraham, sekarang kamu tinggalkan ya negeri ini, tinggalkan orang tuamu, dan pergilah ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan kita lihat bagaimana Abraham itu, Bapak Ibu sekalian, ya, ketika Abraham mentaati, maka Tuhan menyertainya. Dan kita lihat akibatnya apa? Maka Abraham diberkati oleh Tuhan, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang mana kemudian menjadi bangsa yang diberkati. Bukankah kita semua hari ini yang percaya kepada Yesus juga disebut sebagai keturunan Abraham? Abraham hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tuhan menyertainya, Tuhan memberkati, menjadikan Abraham bangsa yang besar. Kita lihat bagaimana mujizat terjadi di perkawinan di Kana. Tuhan berkata kepada para pelayan di perjamuan Kana itu, ya kan, Tuhan menunjukkan jalannya. Cedoklah air tempat cuci kaki itu, air untuk cuci kaki itu, masukkanlah ke dalam tempayan, ya. Dan kemudian Tuhan bilang begini, setelah itu bagi-bagikan kepada orang-orang yang ada di pesta itu. Ketika pelayan Tuhan itu hidup dan taat kepada jalan, mau taat kepada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, Tuhan menyertai, Tuhan mengadakan mujizat, air cuci kaki itu dirubah menjadi anggur yang terbaik. Ishak waktu dalam keadaan krisis di tanah Kanaan, Ishak hendak pergi ke tanah Mesir. Ketika sampai di Gerar, Tuhan berbicara di tengah-tengah daerah yang kering, kerontang, yang gersang, yang mengalami krisis. Tuhan bilang begini, Ishak, jangan pergi ke Mesir, kamu tinggal di negeri yang tandus ini saja, dan taburlah. Dan ketika Ishak hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah situasi yang mustahil, di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin. Ishak taat kepada Tuhan dan dia menabur. Di dalam Kejadian pasal 26 dikatakan, maka Ishak menjadi kaya, bertambah kaya, dan menjadi sangat kaya. Ya, tahun ini Bapak Ibu sekalian, ya, percayalah, tahun ini kita akan mengalami revival. Kita akan mengalami kebangkitan. Syarat yang pertama, kita harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya? Mari kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-37 dikatakan, jangan kita mengejar perkara yang sia-sia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, jagalah aku supaya jangan mengejar yang sia-sia. Berilah aku hidup menurut kehendak-Mu. Hal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ayo please, 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 jangan pernah kita mengejar perkara yang sia-sia. Ini sudah dengan jelas ditegaskan di dalam Mazmur 119 ayat 37. Kalau kita mau mengalami revival, kita mengalami kebangkitan, mari kalau selama ini kita selalu mengejar perkara yang sia-sia, kita stop, kita bertobat, kita berhenti. Dan sekarang kejarlah perkara yang berguna, perkara yang bermanfaat, perkara yang Tuhan tunjukkan, ya.
Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Coba Bapak Ibu lihat nih Matius 6 ayat 33. Ada orang-orang dia mengejar yang setelah makanya, ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Salah, Bapak Ibu sekalian. Yang harus kita kejar, yang harus kita cari di tahun 2023 ini, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bersama saya ucapkan, kerajaan Allah dan kebenarannya. 2, 3, kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita mengejar yang sia-sia, kita akan mendapat yang sia-sia. Tapi kalau kita mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengejar sesuatu yang bisa datang sendiri, kita ini, aduh maaf Bapak Ibu sekalian, kita buang-buang waktu yang sia-sia. Ya, salah satu yang bisa datang sendiri itu namanya uang. Bersama saya ucapkan uang. 2, 3, uang. Ya, orang dunia bilang begini, Bapak Ibu sekalian, kita ini kakinya 2. Uang itu kakinya 3, ya kan? Karena kaki kita cuma 2, uang itu kakinya 3, maka kita ngejar uang, uangnya akan lari lebih kencang. Sehingga itu hal yang sia-sia. Tapi kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka uang itu yang akan datang mengejar kita, ya. Bukan kata di Yesaya 60 sudah mengajarkan kita kalau kita bangkit dan menjadi terang, memancarkan kemuliaan Tuhan, maka kekayaan bangsa-bangsa itu akan datang dengan sendirinya kepada kita. Mengapa? Sebab Tuhan bukakan pintu-pintu itu sehingga bangsa-bangsa itu datang memberkati kita. Jadi gimana Pak? Nggak usah kerja, tidur-tiduran aja. Jangan salah, Bapak Ibu sekalian ya. Alkitab bilang, kamu harus kerja, ya kan? Kamu harus kerja. Hai pemalas, belajarlah kepada semut kalau kamu malas-malasan. Kita harus kerja. Alkitab bilang kalau kamu nggak kerja, janganlah kamu makan. Kerja itu harus, kerja itu wajib, kerja itu adalah kehendak dan perintah Tuhan. Tapi kalau kita kerja, kita nggak cari Tuhan, maaf Bapak Ibu sekalian, seringkali saya katakan, itu sama dengan budak. Maaf, itu sama dengan kerja paksa. Tapi kalau kita berdoa, cari Tuhan, nggak kerja, maaf, itu namanya pemalas. Ya, kerja itu harus, tapi Tuhan itu harus di depan, Tuhan itu harus nomor 1. Ya, cari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Percayalah uang yang kakinya 3 itu akan datang mengejar kita. Kemudian Mazmur 133 berkata begini, nyanyian Syarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita kejar, nomor 2 ini adalah kerukunan. Bersama saya ucapkan kerukunan. 2, 3, kerukunan. Ya,
kerukunan. Dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Perhatikan kata diam bersama dengan rukun. Kalau kita nggak diamnya bersama-sama, gampang untuk rukun. Bapak Ibu sekalian ya, seperti kita ini yang online-online ini, kita kan nggak sama-sama ya, cuman ketemunya di online. Hai, halo, good morning, semangat pagi, salam revival, salam kebangkitan. Udah selesai Zoom, udah ya kan? Kita pasti rukun-rukun ya kan? Tapi coba kalau diam bersama bisa rukun nggak? Ya kan? Diam bersama bisa rukun nggak? Hidup suami istri bersama satu rumah, ya kan? Suami istri, orang tua dan anak hidup serumah, ya kan? Bisa rukun atau enggak? Ya kan? Kalau kita berpisah satu dengan yang lain, ya kan? Suami ada di Indonesia, istri ada di New York atau di Bali, ya kan? Suami ada di New York, istri ada di Indonesia. Bisa rukun nggak? Oh bisa. Kenapa? Diamnya nggak bersama-sama, ya kan? Halo, apa kabar? Baik-baik ya. Paling 1-2 jam udah. Setelah itu rukun, tapi bukan itu yang dimaksud oleh Alkitab. Ketika kita diam bersama, bisa rukun nggak? Ya kan? Maka Bapak Ibu sekalian, jangan kejar perkara yang sia-sia, yang Tuhan mau, yaitu supaya kita ini suka damai, cinta damai, hidupnya rukun. Gesekan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja ketika kita hidup bersama-sama. Tapi ingat, gesekan itu Tuhan izinkan terjadi agar supaya kita ini bisa bertumbuh, karakter kita seperti Kristus itu bisa muncul, agar kita mengalami keserupaan dengan Kristus, ya. Jadi jangan kejar perkara yang sia-sia. Yang harus kita kejar yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Yang harus kita kejar yaitu cinta damai, hidup rukun, saling mendahului menghormati, saling mendahului mengasihi, saling mendahului mengampuni, saling mendahului untuk minta maaf. Hidup rukun, Bapak Ibu sekalian, itu penting. Rukun dengan teman kerja, rukun dengan atasan, rukun dengan bawahan, rukun dengan klien, dan maaf, rukun juga dengan orang-orang yang bencekno, ya. Termasuk harus rukun dengan orang yang gundul ini, ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang tersinggung, tapi marilah kita hidup rukun. Dan ketika kita hidup rukun, maka berkat-berkat itu akan datang untuk mengejar kita. Dan yang terakhir, yaitu dalam Mazmur 119 ayat 37 tadi, dalam terjemahan The Living Bible dikatakan bahwa kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Bersama saya ucapkan, kembali kepada kasih mula-mula. 2, 3, kembali kepada kasih mula-mula. Turn me away from wanting any other plan than yours. Revive my heart toward you. Hidupkan kembali hatiku terhadapmu, Tuhan. Ya, ini bicara soal hati. Bersama saya ucapkan, bicara soal hati. 2, 3, bicara soal hati. Ayat yang terkenal, yang sangat disukai oleh Bapak Denny Kwe, Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Sekali lagi, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Sekali lagi, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita
pahit, maka jalan hidup kita akan penuh dengan kepahitan, onak, dan duri. Kalau hati kita maaf kotor, maka jalan hidup kita yang ada adalah kotor dan kecemaran. Kalau hati kita benci, marah, sakit hati, tersinggung, maka jalan hidup kita isinya cuma marah, sakit hati, dan kebencian. Penting sekali Bapak Ibu sekalian. Mengapa orang tidak bisa kembali kepada kasih yang mula-mula? Maaf Bapak Ibu sekalian, karena hatinya perlu dibereskan. Urusan hati itu amat sangat penting. Dan yang bertugas menjaga hati kita ini adalah diri kita masing-masing. Alkitab dengan jelas berkata, jagalah hatimu. Kita nggak bisa jaga hati pasangan hidup kita nggak bisa jaga hati pendeta kita nggak bisa jaga hati orang lain. Yang kita bisa jaga adalah hati kita sendiri. Kalau ada orang-orang berbuat jahat, orang-orang kejam, orang melakukan kecurangan, melecehkan, merendahkan kita, itu Tuhan tahu apa yang dikerjakan orang itu kepada kita. Dan nanti yang akan ngurusi orang itu adalah Tuhan sendiri. Tapi jangan pernah izinkan hal itu masuk ke dalam hati kita. Ketika ada kecemaran, kita harus tutup hati kita. Yang bisa buka dan tutup hati kita adalah diri kita sendiri. Istri saya, Bu Yongki, wanita yang berhati emas. Dia berkata begini, ya kan? Tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti kita kecuali kita izinkan. Ya, saudara sudah ngerti, sudah tahu bagaimana kisah daripada Ibu Yongki, ya kan? Saya mengkhianati, menyakiti dia tanpa ada kesalahan yang dibuat oleh Ibu Yongki. Dia terluka, dia sakit hati, tetapi dia mau bangkit. Ya, dia mau bangkit, dia menjadi terang. Dia kumpulkan anak-anaknya, dia bilang, "Mama sekarang mau mengampuni papamu." Ya kan? Yang berlaku tidak benar. Dia tutup hatinya, dia bersihkan hatinya, dan dia bersama-sama dengan anak-anak datang kepada Tuhan, kembali kepada kasih mula-mula. Dan kita lihat, Ibu Yongki bangkit, menjadi terang, dan revival itu terjadi. Keluarga dan rumah tangga kami dipulihkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau mengalami revival tahun ini, mau tidak mau, kita harus jaga hati kita dan kembali kepada kasih yang mula-mula. Saya berjumpa dengan orang yang terluka hatinya. Dia kumpulkan keluarga besarnya, dan bersatu mereka hidup dalam kepahitan. Dan akhir hidupnya itu sangat mengerikan dan mengenaskan. Hidup ini adalah pilihan Bapak Ibu sekalian, ya. Jadilah orang yang berhikmat, jadilah orang yang bijaksana, jadilah orang yang mau hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Kalau yang racun-racun, yang pahit-pahit, yang tidak baik, yang busuk dan buruk itu jangan disimpan, Bapak Ibu sekalian, ya. Orang yang menyimpan kepahitan hati itu seperti seorang yang merawat bayi. Ya, sekali lagi, orang yang menyimpan kebencian, orang yang menyimpan kepahitan hati itu seperti seorang yang merawat bayi. Digendong-gendong, disayang-sayang, ada orang kemudian dipamer-pamerkan, ya kan? Ini anakku. Ya, saya ketemu dengan orang-orang yang demikian, ya kan? Mengalami kepahitan hati, ya kan? Diceritakan terus, sudah peristiwanya setahun lewat, 2 tahun lewat, ada COVID sudah lewat, 3 tahun lewat, ketemu siapa saja cerita tentang kepahitannya, cerita tentang hal yang menyakiti hatinya, yang melecehkan keluarganya, yang melecehkan orang tuanya, yang melecehkan
anak-anaknya. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah ketika mereka tidak mau menjaga hatinya sendiri. Dan orang ini kita bisa lihat, dia tidak akan pernah mengalami revival, tidak pernah akan mengalami kebangkitan. Hari ini kita belajar 3 hal. Tuhan mau supaya kita mengalami kebangkitan, kita mengalami revival. Yang pertama, Tuhan mau, Bapak Ibu sekalian, agar kita semua hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Yang kedua, Tuhan mau agar kita jangan mengejar perkara yang sia-sia. Yang harus kita kejar, yaitu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang harus kita kejar adalah hidup damai, rukun dengan siapa saja. Dan yang ketiga, Tuhan mau setiap kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Maka pesan apa yang akan disampaikan hari ini? Biarlah tahun 2023 merupakan tahun kebangkitan buat setiap kita. Yang setuju katakan, amin. Kebangkitan terjadi di dalam kerohanian kita. Kebangkitan terjadi di dalam pekerjaan kita. Kebangkitan terjadi di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Kebangkitan terjadi di dalam kehidupan anak-anak kita. Kebangkitan terjadi di dalam segala aspek kehidupan kita. Cara bagaimana mengalami kebangkitan itu, yaitu hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Tidak lagi mengejar perkara yang sia-sia, serta mau kembali kepada Tuhan, yaitu kembali kepada kasih yang mula-mula. Amin, amin, amin. Berkati Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pada hari ini. Kami percaya tahun 2023 ini adalah perintah-Mu. Ini adalah kehendak-Mu agar kami mau bangkit dan menjadi terang Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang memampukan kami. Dan kami percaya Tuhan tahun 2023 ini, pintu-pintu gerbang berkat akan terbuka baik pagi, siang, dan malam. Sehingga kami tidak akan kekurangan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Bahkan kekayaan bangsa-bangsa akan terus berdatangan dalam hidup kami. Sehingga kami dapat menghisap susu bangsa-bangsa, menghisap susu kerajaan-kerajaan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di ruangan Zoom ini, maupun yang ada di YouTube channel ini. Kami percaya setiap kami, hari ini, kami telah memperoleh perkenan Tuhan. Hari ini, kami boleh dikasih dan dicintai oleh Engkau. Sehingga kepala kami tidak akan tertunduk lagi karena malu. Tapi kepala kami tegak Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang melindungi, Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.